Intinya sebenarnya sama aja sih Coach ya, digital dan non-digital selling dan marketing kan pasti beda. Halo semangat pagi semua, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arif dalam channel khusus berkaitan dengan selling dan marketing. Kali ini kita akan membahas topik khusus, topik berkaitan dengan digital selling, bukan digital marketing nih. Nanti bedanya apa kita akan ngobrol. Nah, kali ini yang akan mendampingi saya adalah Coach Adiwinata. Beliau adalah seorang penjual dan dia sudah lama di dalam dunia penjualan dan sudah dapat prestasi. Latar belakangnya beliau dari asuransi dan juga latar belakang beliau juga seorang money coaching, dan beliau juga dulunya adalah pengajar bahasa Inggris, punya sekolah bahasa Inggris, dan juga sempat menjadi distributor untuk perusahaan oli. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Maka mari kita sambut. Halo Coach Adiwinata, apa kabar bro? Halo Coach Arif, kabar baik luar biasa. Coach Arif gimana kabarnya? Baik bro, baik bro. Yes, nah topiknya kali ini kita ngebahas topik yang menarik nih bro, digital selling. Nah orang kan sering salah kaprah tuh bro ya, digital selling sama digital marketing tuh. Nah sebenarnya makhluk apa sih digital selling dan kenapa bukan sama dengan digital marketing? Boleh di-sharingkan? Ya beda dong Coach Arif. Gimana tuh bedanya? Intinya sebenarnya sama aja sih Coach ya, digital dan non-digital selling dan marketing kan pasti beda. Traditional selling, traditional marketingnya juga beda kan ya. Cuma ini dibawa ke dunia digital. Kalau selling ya kita jualan langsung. Kalau marketing bicara, ya kalau ngomong marketing kan banyak teori lah. Paling umum kita bicara tentang 4P. Ya sama digital marketing pasti bicara tentang 4P juga kan. Nah kalau digital selling kita bicara langsung nih jualannya. Kalau marketing kan macam-macam lah, strategi segala macam. Ya pada prinsipnya sih sama aja sih perbedaannya. Cuma digital selling yang dibawa ke dunia digital atau dunia virtual. Gitu aja sih, Coach. Jadi pengertiannya adalah digital selling itu artinya fokusnya ke dunia penjualan. Yes. Selling. Selling. Oke. So channel-channel apa aja yang dipakai tuh ya? Channel semuanya karena namanya digital selling, channelnya channel digital dong. Sosial media terutama ya. Dan utamanya sosial media. Sosial media itu kan sekarang luas banget ya. Apalagi di zaman pandemi seperti begini, kita kan nggak bisa keluar, kita nggak bisa selling secara fisik keluar rumah, bukan nggak bisa sih, kalau mau mah bisa aja, cuma kan resiko naik, ya kan, harus prokes, harus apa, kita mau keluar pun juga yang mau kita jualkan juga belum tentu ada di luar, karena mereka takut kan, gitu. Nah, tapi kan hidup, life goes on, kalau kita nggak jualan nggak ada ini loh, nggak ada itu. Nggak ada cinta ya, nggak ada cinta ya. Iya, nggak ada cinta gitu ya, cinta. Gitu. Jadi ya harus menyesuaikan lah dengan kondisi pandemi gini. Ya jualan keluar in personnya terhalang ya kita carilah jualan keluarnya tanda kutip keluarnya secara digital atau secara virtual. Nah yang paling umum sekarang tentu saja sosial media gitu. Yang paling umum ya itu. Jadi paling umum adalah sosial media. Jadi gitu ya. Nah terus kemudian itu tujuannya sampai berhasil ketemu orang gitu ya. Tujuannya paling ideal digital selling itu bisa closing tanpa ketemu, paling ideal. Wow, nice. Paling ideal. Cuman pengalaman saya sih selama ini orangnya yang belum terbiasa, prospeknya yang belum terbiasa, merasa apa ya? Ada jenjang lah, ada barrier ya. Yes, ada jenjang lah. Ya tergantung produk ya, tergantung produk dan jasa. Biasanya kalau cuma kirim-kiriman barang aja sih aman-aman aja itu. Intinya barang diterima ya udah dan enggak ketemu pun nggak apa-apa. Contoh paling umum ya namanya marketplace ya. Marketplace itu juga digital selling juga sebenarnya. Ya kan jualan mengenai marketplace, Topet boleh sebut merek? Boleh, nggak apa-apa. Biar nanti kita disponsori oleh kan gitu. Siapa tahu pihak mereka dengar mau disponsori ya. Sebenarnya Topet, Shopee itu kan sebenarnya digital selling juga. Ya kan marketplace gitu kan. Nah, kalau kayak barang gitu mungkin tanpa ketemu sama sekali, bahkan tanpa tatap muka pun bisa. Tapi kan nggak semua barang, ada jasa. Nah, kalau jasa kan biasanya diperlukan kontrak. Nah, apakah prospeknya nyaman tanda tangan kontrak tanpa ketemu orangnya? Ya tergantung orangnya gitu. Karena sekarang
inovasi demi inovasi juga perusahaan-perusahaan juga memberikan yang terbaru. Contoh tanda tangan tanpa dengan jarak jauh, banyak tuh tanda tangan digital yang sudah diakui secara hukum. Nah, itu contoh-contoh lah secara detailnya. Tapi digital selling-nya intinya ya bagaimana kita idealnya bisa sampai closing tanpa ketemu face to face. Idealnya gitu. Nah, kalau ketika kita bicara digital selling ya, ini profesi sales yang seperti apa yang cocok nih? Sales yang mau duit. Sales yang mau duit, oke. Iyalah, semua sales yang ingin jualan di zaman pandemi ini, menurut saya sih perlu belajar digital selling. Gitu. Tergantung produknya, menurut saya sih tidak ada halangan untuk menjual digital selling. Cuma beda produk mungkin tidak bisa sampai semuanya closing secara digital mungkin. Ada produk-produk atau jasa tertentu, tahap-tahap awal melalui digital oke, tapi mau ngomong akhirnya closingnya mungkin harus ketemu misalnya. Itu aja mungkin jangkauan prosesnya aja berbeda. Tapi kalau menurut pandangan saya sih hampir semua produk bisa dilakukan digital selling-nya. B2B bisa? Mestinya bisa. Cuma lebih panjang prosesnya. B2B bisa, mungkin yang menjadi warning B2G mungkin ya. B2G, oke. Government yang agak relatif lebih sulit. Yes, B2G yang lebih serius karena government kan, ya tahulah dunia government pasti harus face to face, harus pendekatan, banyak layer-layernya yang perlu di. Kalau B2B mestinya bisa. Oke. Cuma mungkin lebih panjang aja prosesnya. Oke. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika misalkan kita bicara mengenai B2B, ya, bicara mengenai B2B. Apa yang harus dilakukan seorang sales? Jadi tahap-tahap apa saja yang harus dilakukan seorang sales supaya bisa terjadi sebuah proses, minimal proses bertemu dulu lah. Yang pertama mungkin dia harus tahap pertama harus cari informasi ya, yang paling penting ya. Terus informasi apa? Banyak sih. Dia harus cari informasi tentang perusahaan tersebut ya, apa kebutuhan mereka, paling utama kebutuhan mereka ya. Mencari di mana tuh ya? Mencari di mana? Oh banyak, kalau perusahaan justru mungkin paling gampang di digital selling-nya. Lebih gampang kita mencari informasi tentang perusahaan daripada tentang seorang pribadi gitu secara digital. Minimal kan paling pertama ya website-nya pasti. Oke, website, oke. Website, LinkedIn. Dari website kan kita bisa tahu tuh, dari LinkedIn kita bisa juga tahu. Kalau tentang company profile pasti dari website. Website gitu. betul. Semua ada, ya kan? Nah, yang untuk lebih detailnya kan kita perlu tahu nih, misalnya siapa manajernya, siapa purchasing-nya, siapa human resource-nya. Nah, itu biasanya ke LinkedIn. Oh, jadi fungsi LinkedIn itu kita mencari kontak person-nya gitu ya, bukan jabatan, tapi namanya bahkan ya. Betul, kebanyakan harusnya perusahaan-perusahaan itu, bukan perusahaan, harusnya orang-orang key person-nya itu pasti ada di LinkedIn karena mereka seharusnya. Karena orang profesional kan butuh meluaskan networking-nya. Jadi biasanya pasti ada di LinkedIn gitu. Nah, dari situlah dapat informasi nama, kontak person, bahkan bisa langsung aja kontak via LinkedIn kan bisa tuh. Kalau dapat kan bisa message di LinkedIn, bahkan bisa leave video message atau voicemail di LinkedIn juga bisa. Gitu. Jadi meninggalkan pesan di LinkedIn juga bisa. Cuma kan kalau masuk ke LinkedIn, kadang-kadang ya, ketika kita chatting kepada orangnya, itu kan nggak dijawab kan, Coach. Jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya ya? Nah itu, jangan langsung jualan. Tadi saya katakan harus cari tahu kebutuhannya dulu, ya kan? Cara mencarinya tadi selain database, oke, terus? Sorry, Coach, apa? Tadi mencari berdasarkan database, mencari tentang informasi problem mereka di website, kemudian di LinkedIn dan sebagainya. Nah, tetapi kan ketika kita message apapun, kebanyakan mereka tidak menjawab kan? Oh ya, ya kita harus menggali, jangan langsung message sih, harus menggali kebutuhannya dulu. Menggali kebutuhannya gimana? Ya sebenarnya sih nggak langsung, ini bukan proses yang cepat ya, harus bersabar sih. Istilah saya itu men-stalking. Men-stalking sosial media si orang tersebut dan perusahaan-perusahaannya. Biasanya kan kalau profesional ya, saya sebutnya profesional ya, itu maksud saya karyawan lah, mau manajer, supervisor apa,
biasanya sering tuh posting-posting di sosial media, entah di LinkedIn kalau profesional, atau di IG atau di Facebook. Nah, biasanya kalau punya LinkedIn, biasanya punya Facebook juga, punya IG juga. Nah, di stalking dulu lah, dilihat apa sih komplainan dan curhatan mereka gitu. Nah, kita pendekatan dengan merespon, memberikan komen, memberikan like, itu pendekatan juga, coach. Jadi jangan langsung langsung di message. Pendekatan dulu, membangun kedekatan secara digital. Nah, sama kan, coach, kalau tradisional kan, contoh kita keluar, kita ketemu si orangnya, nggak mungkin juga kita langsung jualan. Kita pendekatan betul. Nah, secara digital pendekatannya, cara pendekatan secara digital ya gitu. Kita komen dulu beberapa kali. Ada tuh rumusnya tuh, 1-3 kali per hari. Ada tuh nanti, kalau mau tahu detailnya nanti lah, coach. Ada detailnya, ada hitung-hitungannya, dalam kutip hitung-hitungannya bagaimana supaya orang merasa lebih cepat akrab secara digital gitu, tanpa sadar kan gitu. Nah, kita like, kita komen, kita share. Nah, itu bentuk pendekatan dan membangun hubungan secara digital via sosial media kayak gitulah, coach. Oh, jadi nggak boleh langsung ke direct message, no gitu ya? Ya boleh aja, tapi ditolak, dicuekin. Oh iya, betul juga. Ya boleh juga ya, tapi ditolak ya. Itu resiko tanggung sendiri ya? Iya, resiko tanggung sendiri. Silahkan mencoba gitu. Ya, karena mungkin adalah 1 di antara 1000 hoki-hokian dibales gitu. Ya, betul. Ya, cuman kalau hidup kita cuma main hoki-hokian kayaknya problem ya. Ya, ini ada science selling itu nggak ada cintanya. Jadi cinta ya, itu dengan like dan komen dan share baru terjadi hubungan yang akrab. Oke, setelah misalkan terjalin hubungan nih, udah terjalin hubungan yang akrab, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mulai terjalin hubungan yang akrab tuh, coach? Kalau dia udah merespon, biasanya awal-awal kita like, kita komen, misalnya nih dia misalnya posting sesuatu, kita like terus, wow keren ya, izin share. Dicuekin, nggak apa-apa, santai aja. Terus besok-besok dia posting sesuatu yang lain lagi, kita like lagi, kita komen lagi. Wow, setuju Pak dengan ini, izin share lagi ya. Nah, mulai tuh dilihat, ini siapa tahu ya. Lihat-lihat kita, pasti kan dia stalking balik kita nih. Ini siapa nih yang namanya Adi Winata, siapa sih? Oh, ini. Oke, besok kita lakukan yang sama lagi. Lama-kelamaan dia akan teringat, oh ada satu follower saya bernama Adi Winata yang suka like dan share dan komen. Ini kayaknya nggak sopan kalau saya nggak bales, kalau nggak saya respon. Thank you ya, mulai itu dibalas. Thank you ya atas share-nya. Diajak diskusi misalnya. Salah satu trik juga mungkin ditanyain. Dia posting sesuatu, ya kita bertanya lah. Jawab nggak jawab urusan nanti. Yang kita bertanya kan kemungkinan dia menjawab misalnya. Kalau dia menjawab ya itu udah mulai, berarti sudah ada kedekatan gitu loh. Dia diajak diskusi segala macam. Dan terjalinlah interaksi. Nah, kalau dari interaksi berarti sudah mulai terbangun hubungan tuh, gitu. Jadi udah mulai ada keakraban terbangun. Dan pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah metode ini bisa diterapkan ke media sosial kayak Facebook dan Instagram? Apakah cuma hanya LinkedIn saja? Nggak masalah apa channelnya, semuanya sama kan prinsipnya. Semua LinkedIn, Instagram, Facebook, semuanya kan ada like, comment, dan share. Sama aja, prinsipnya sama sih. IG ada sama. Oke. Like dan share kan. Bahkan TikTok juga sekarang bisa. Prinsipnya sama sih, coach. Prinsipnya sama. Prinsipnya sama ya, prosesnya sama ya. Prosesnya sama. Kita duluan yang reach out lah. Jangan berharap mereka yang ini, kan mereka nggak tahu kita. Jadi kita yang mentargetkan orangnya kan. Misalnya si Bapak A nih, oh di company ini saya pengen masuk sama Bapak A ya. Kita yang duluan like dia lah. Nah, pertanyaan yang berikutnya nih, Coach. Misalkan anggaplah saya tahu satu bank adalah PT-nya banknya kita udah tahu lah, Bank ABC gitu ya. Kalau ABC kayak merek kecap ya gitu ya. Bank ABC misalnya. Nah, kemudian saya mau mencari contact person. Saya cara-carinya gimana ya di LinkedIn ya? Ketik aja Bank ABC, pasti keluar namanya sih. Misalnya kita mau cari siapa? Human resource. Ya udah Bank ABC. Ya, misalkan atau purchasing lah. Bank ABC bagian purchasing. Departemen purchasing misalnya. Ya, tergantung ini juga sih, hoki-hokian sebenarnya. Tapi maksud saya jangan berhenti, kalau nggak dapat satu kali jangan berhenti. Di Google pun bisa sih, atau masuk website-nya juga bisa. Sekarang semuanya di zaman digital semuanya bisa kita cari lewat Google, LinkedIn, Facebook, dikombinasikan sih, Coach. Pengalaman saya sih nggak ada yang nggak bisa dicari. Kalaupun hari ini nggak dapat,
mungkin saja purchase-nya nggak dapat ya, nggak mungkin saja sebagian purchasing nggak punya LinkedIn. Tapi saya yakin ada karyawan di bank ABC itu yang punya LinkedIn. Nah dari karyawan itu kita bisa masukkan. Oh, iya, misalnya ya kita temukan, misalnya nih kita ketemukan manajer misalnya supervisor teller lah misalnya. Ya kita deketin dia aja dulu yang ada. Dari situ kan biasanya LinkedIn berhubungan. Kalau LinkedIn kan dihubungkan supervisor ini pasti temenan sama teman sekantor dia ya, kan. Betul. Nah dari situ udah telusurin tuh. Oh ini. Mungkin belum sampai purchasing, tapi dari situ kalau kita bangun ke akrab sama dia, udah akrab, udah jawab, kita bisa nanyakan, by the way, bagian purchasing bank kamu siapa ya? Gitu kan bisa. Ada nggak dari LinkedIn? Nggak ada. Oh, ada nggak di Facebook? Banyak cara lah, Coach. Itulah enaknya digital. Dan enaknya digital selling, kita melakukan semua di online. Aman. Ini konsep yang dipakai adalah konsep separation degree ya, 6 separation degree. Yes, betul. Jadi bahwa setiap orang itu antara satu sama lain itu cuma jaraknya 6. 6 orang. Kalau di digital kalau nggak salah 2, sekian atau 3, sekian. Jadi setelah bukan 6 orang tapi 3 orang kita udah connect, masuk akal. Betul. Jadi konsepnya dengan cara mencari orang di perusahaan itu dia pasti lebih kenal dibandingkan kita yang dari luar. Masuk akal, masuk akal. Ya. Oke, kelihatannya memang menarik banget ya konsep digital selling ini ya. So biar nggak lama lagi nanti kita akan bahas yang di topik yang kedua ya, kita topik 2 tapi kita akhiri dulu di sini. So buat teman-teman yang ingin tertarik mempelajarinya, Anda bisa ikut pelatihannya Selling Insight dan salah satunya pengajarnya adalah Coach Adiwinata. Nanti akan membahas tentang digital selling. So nggak usah lama-lama, sampai jumpa nanti di video kedua. Bye bye.